Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil perkembangan selama mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia. Poin yang pertama saya akan jelaskan. Di sini saya diajarkan tentang konsep PUBI, tata cara penulis dan tanda baca melalui penulisan diari setiap harinya. PUBI adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUBI merupakan pengganti dari EYD yang selama ini sudah kenal sebelumnya. PUBI harus menjadi hal yang tak bisa dipisahkan dari bagian kepenulisan kalian. Saatnya kita kenalan lebih dekat. Konsep PUBI saya merasa lebih baik dan banyak masukan terutama dalam hal menulis. Beliau mengajarkan saya menulis, membuat karangan diri dan melatih di mana letak titik koma dan tanda baca lainnya. Poin yang kedua, saya juga memahami apa itu narasi, dan di sini saya diajarkan secara langsung cara penulisan narasi melalui diari. Narasi adalah berasal dari kata Latin nare yang artinya memberitahu. Narasi berhubungan dengan usaha untuk memberitahukan suatu atau peristiwa. Narasi adalah suatu bentuk wancana yang saran utamanya adalah tindak-tindak yang dijalani dan di rangkaian menjadi sebuah peristiwa yang terjadi dalam satu waktu. Narasi dan di dalam pemahaman tentang narasi itu tersebut. Dan di sini saya diajarkan secara langsung cara penulisan narasi melalui diari yang sering saya buat setiap harinya selalu. Selain itu, penjelasan yang selalu diberikan kepada saya membuat kesalahan saya dalam merasakan sebuah tulisan sedikit lebih baik. Poin yang ketiga, saya diajarkan mengenai kalimat deskripsi. Di sini saya diajarkan mengenai kalimat deskripsi. Awalnya saya tidak tahu cara mendeskripsikan sebuah tulisan. Berkat arahan beliau, saya bisa memahami sedikit demi sedikit kalimat deskripsi. Sedangkan pengertian kalimat deskripsi adalah suatu kalimat yang berisi pemaparan atau penjelasan yang bersifat rinci dan jelas. Poin yang keempat, saya diajarkan memahami suatu kalimat argumentasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Argumentasi berarti alasan yang digunakan untuk memperkuat, untuk memperlemah suatu gagasan atau pendapat. Karangan argumentasi adalah karangan yang berisi pendapat pada suatu topik yang ingin disampaikan kepada pembaca. Saya diberikan pemahaman kalimat argumentasi melalui buku yang dikarang oleh beliau. Cara pembelajarannya ialah saya harus membaca, kemudian saya harus menyiapkan atau menyimpulkan hasil bacaan saya, sehingga saya dapat lebih mudah memahami kalimat argumentasi. Argumentasi terdiri atas 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, tubuh argumen, berisi argumen penulis, dan kesimpulan. Dari beberapa hal-hal yang dapat menyimpulkan bahwa penting sekali belajar bahasa Indonesia karena banyak sekali sekarang yang dalam penulisan tanda baca yang tidak sesuai dengan PUBI, sehingga seseorang tidak dapat mendalam apa isi atau makna dalam sebuah karangan atau tulisan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.